Raden Panji Pulangjiwo merupakan Adipati Sumenep dari Madura yang namanya tidak bisa dilepaskan dengan sejarah Kabupaten Malang, khususnya Kepanjen yang kini menjadi ibu kota Kabupaten Malang. Nama Raden Panji Pulangjiwo dikenal karena keberanian dan kesaktiannya saat menolak tunduk terhadap kekuasaan Mataram. Panji Pulangjiwo hidup pada masa Sultan Agung yang sedang gencar-gencarnya melakukan penyatuan Pulau Jawa di bawah bendera Mataram, yakni antara tahun 1600 Masehi. Ketika meletus peperangan antara Malang melawan Mataram, yaitu pada tahun 1614 Masehi, Panji Pulangjiwo inilah yang telah berhasil membunuh Tumenggung Surontani dari Mataram. Panji Pulangjiwo di Malang hidup pada masa Adipati Malang Ronggo Tohjiwo. Dalam legenda lokal Babat Malang dikisahkan bahwa Kadipaten Sengguruh atau Kadipaten Malang pada tahun 1600-an dipimpin oleh Adipati Ronggo Tohjiwo dengan berpusat pemerintahan berada di Pagesharjo atau Tumapel Lama, yang letaknya berada di sebelah timur Gunung Kawi dan di sebelah barat Sungai Andaka atau Sungai Brantas, dan diapit oleh dua benteng. Yang pertama, benteng sebelah utara di Gunung Puring atau Kedung Kandang, sekarang timur kota Malang. Yang kedua adalah benteng selatan di Gunung Kendeng atau Gunung Bendera, sekarang adalah daerah Sengguruh. Basis pertahanan Kadipaten Malang adalah di daerah perbukitan yang terlindungi oleh 3 aliran sungai, disebut sebagai Supit Urang. Benteng Puring terletak di barat pertemuan Sungai Brantas, Sungai Bango, dan Sungai Amprong. Sedangkan benteng di Pegunungan Kendeng terletak di pertemuan Sungai Brantas, Sungai Metro, dan Sungai Sukun. Kuatnya pertahanan alam menjadikan Kadipaten Sengguruh atau Kadipaten Malang sulit ditembus oleh musuh. Dalam situasi ini, Kerajaan Mataram mengistilahkan daerah Sengguruh dengan julukan bahasa Jawa Dalan Sengalangi atau yang artinya penghalang jalan. Julukan baru kepada Kerajaan Sengguruh dikenal dengan nama Kadipaten Malang. Dahulunya kedua benteng tersebut adalah peninggalan dari Kerajaan Sengguruh. Saat Raden Permana, putra Patih Udara, melarikan diri dari Istana Majapahit di Daha untuk minta perlindungan kepada Adipati Sengguruh Arya Terung dari serangan Demak pada era Sultan Trenggono. Dikisahkan dalam Babat ing Gresik pada tahun 1535 Masehi, Adipati Arya Terung bersama Raden Permana dan prajurit Daha menyerbu Giri Kedaton yang pada saat itu dijaga oleh Sunan Dalem sebelum akhirnya masuk Islam di tangan Pangeran Kedayang atau Ki Ageng Gripik. Dikisahkan Ronggo Tohjiwo dari Kadipaten Malang
mempunyai anak perempuan yang bernama Roro Proportno, yang berparas ayu rupawan dan memiliki ilmu kanuragan dengan keahlian menggunakan toya. Dengan kelebihan ini, banyak pemuda mengagumi dan ingin mempersuntingnya. Karena kedatangan Kesultanan Mataram, maka situasi politik Kadipaten kurang stabil. Prajurit yang dahulu gagah berani kini mendapat ancaman dari Sultan Mataram. Maka Adipati Malang menginginkan suatu pasukan yang kuat dan dipimpin oleh Panglima Perang yang sakti mandraguna. Melihat anaknya Roro Proportno semakin dewasa, maka Adipati Ronggo Tohjiwo berkeinginan menikahkan dengan seorang pangeran atau seorang yang mempunyai ilmu sakti mandraguna. Dan sang putri pun mau menikah asalkan suami memiliki ilmu kadikdayaan. Dengan latar belakang inilah yang akhirnya Adipati membuka sayembara yang isinya barang siapa yang bisa mengalahkan kesaktian putrinya maka akan dijadikan suaminya. Sayembara ini akhirnya cepat tersebar sampai di luar daerah Kadipaten Malang. Salah satu punggawa Kadipaten Malang yang bernama Sumolewo ingin memperistri Roro Proportno. Sumolewo berasal dari Gempol Porong dan bekerja di Kadipaten Malang sebagai aris di daerah Japanan Malang. Sumolewo mempunyai guru yang bernama Ki Japar Sotik yang terkenal mumpuni ilmu kanuragannya. Ki Japar Sotik pernah berpesan agar Sumolewo tidak memperistri Roro Ayu Proportno, putri dari Adipati Malang. Dan apabila dilanggar, maka akan terjadi kematian yang disebabkan oleh seorang laki-laki dari utara timur yang memakai anting-anting dan berkumis. Dia ingin menghindari takdir kematiannya, maka dia membuat aturan untuk melarang orang asing tidak boleh masuk daerah Kadipaten Malang. Apalagi bagi yang mempunyai ciri-ciri berasal dari arah utara timur, masih muda dan berkumis. Bila terdapat orang dengan ciri-ciri tersebut, maka akan langsung diberhentikan dan dibunuh di daerah Lawang. Dan daerah tersebut akhirnya dijuluki dengan nama Kaligetih. Raden Panji Pulangjiwo yang mendengar sayembara tersebut pun langsung berangkat menuju ke Kadipaten Malang. Ia mengetahui adanya sosok Sumolewo, punggawa Kadipaten Malang yang selalu mencegat dan membunuh para kesatria dari luar Malang yang akan mengikuti sayembara di wilayah Lawang. Secara cerdik untuk menghindari kemungkinan cegatan dari Sumolewo, Raden Panji Pulangjiwo masuk Kadipaten Malang melalui arah timur. Konon, wilayah tersebut adalah tempat pemeliharaan hewan-hewan piaraan Kadipaten yang kini dikenal sebagai Kedung Kandang. Pada hari sayembara, akhirnya Raden Panji Pulangjiwo dengan kesaktiannya mampu mengalahkan puluhan peserta. Tinggal Sumolewo yang kini berhadap-hadapan dengan Adipati Sumenep ini, sebelum nantinya pemenang berhadapan langsung dengan Roro Proportno sesuai dengan aturan sayembara. Alkisah, Raden Panji Pulangjiwo berhasil mengalahkan Sumolewo dan bertanding sengit dengan calon istrinya, yaitu Roro Proportno. Terdesak, Roro Proportno pun akhirnya berlari dan bersembunyi di benteng Patilasan Kerajaan Singosari, yakni sebuah goa tepi Sungai Brantas yang tertutup rapat
Dan gua ini pun ditutup dengan batu yang bernama Nini Groah. Raden Panji segera mengejar dengan kudanya yang bernama Sosrobahu. Dan akhirnya diketahuilah persembunyian Proborno. Maka dengan turun dari kuda, mendekatlah ia pada gerbang batu penutup. Karena kesungguhan hati dan kesaktian Raden Panji, gerbang itu pun terbuka. Putri Proborno pun takluk dan menerima Raden Panji menjadi suaminya. Karena bisa membuka gerbang benteng, makanya disebut Kuto Bedah. Maka proses pernikahan antara Raden Panji Pulangjiwo dan Putri Proborno berlangsung dengan meriah, yang dihadiri oleh para petinggi kadipaten dan rakyat. Kehidupan cinta mereka berjalan harmonis hingga sampai akhirnya dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Raden Panji Wulung atau Raden Panji Saputra. Dikisahkan Raden Panji Pulangjiwo konon mempunyai cincin yang bernama Aki Sulaiman Perang. Kelebihannya adalah apabila dipakai akan memiliki kekuatan sambar nyawa dan mempunyai daya tahan perang yang tinggi, sehingga lawan yang berhadapan pasti akan gentar. Adapun kuda Sosrobahu milik Raden Panji mempunyai badan yang tinggi dan besar, mampu bertahan dan menerjang sekelompok pasukan musuh. Menukil kitab Babat Tanah Jawi Pesisir, tragedi cinta Raden Panji dan Retno Proborno dimulai saat terjadi penolakan Kadipaten Malang dan para adipati di Pangwetan untuk tunduk kepada Mataram. Dianggap makar, lalu Sultan Agung pun memerintahkan Ronggo Tohjiwo menghadap ke Mataram. Tetapi panggilan ini tidak dihiraukan. Akhirnya Raja Mataram mengirim pasukannya yang dipimpin oleh Tumenggung Surontani. Menurut sejarah Babat Tulungagung, Tumenggung Surontani adalah seorang punggawa kerajaan Mataram yang berpangkat Tumenggung, yang dikenal sangat sakti mandraguna. Karena kesaktiannya yang tergolong luar biasa, pihak lingkungan kerajaan Mataram menaruh kekhawatiran karena dapat membahayakan kedudukan sang raja. Oleh karena itu, diam-diam Tumenggung Surontani berupaya disingkirkan dari lingkungan kerajaan Mataram. Dengan dalih, karena kesaktiannya yang mumpuni, Tumenggung Surontani diberi tugas membabat hutan di daerah timur untuk mendirikan tempat bermukim. Pada sekitar tahun 1789 Masehi, berangkatlah Tumenggung Surontani menuju suatu tempat yang masih berupa hutan belantara di Ngrowo atau yang sekarang menjadi Kabupaten Tulungagung. Keberangkatannya diikuti oleh pengikut setia disertai keluarganya, termasuk diantaranya tukang pandai besi. Tukang pandai besi sangat dibutuhkan untuk membuat peralatan menebang hutan dan alat-alat pertanian lainnya. Berikutnya hutan Ngrowo itu berubah menjadi daerah pertanian yang subur. Oleh karena itu, banyak orang-orang Mataram yang berdatangan ke Ngrowo. Hari demi hari, bulan berganti bulan, dan tahun pun terus berjalan. Daerah Ngrowo terus berkembang pesat menjadi daerah yang makmur dan wilayahnya semakin luas. Mendengar kemajuan Ngrowo begitu pesat, pihak kerajaan Mataram menjadi bertambah was-was dan takut dengan kesaktian Tumenggung Surontani. Maka
Diam-diam kerajaan Mataram kembali berupaya menyingkirkan Tumenggung Surontani. Pada saat itu, beberapa wilayah kekuasaan Mataram di Bangwetan, yakni Malang, Lumajang, dan seterusnya, berupaya melepaskan diri dari kekuasaan Mataram. Pihak kerajaan memanggil Tumenggung Surontani untuk menghadap ke kerajaan Mataram. Pihak kerajaan menitahkan Tumenggung Surontani untuk menumpas upaya makar tersebut. Dengan patuh, Tumenggung Surontani pun melaksanakan tugas itu. Pasukan Mataram berangkat dari Ngrowo di bawah pimpinan Tumenggung Surontani, bergerak ke arah timur menuju ke Panjian. Setelah tiba di sebelah timur, daerah yang banyak bebatuan atau yang sekarang bernama Selorejo, di sana mendapati hutan yang sangat lebat, lembah curam, dan terdapat pertemuan dua sungai, yakni sekarang bernama Sungai Lahor dan Sungai Brantas. Untuk bisa masuk ke arah timur, pasukan Surontani meniti jalur tepi Sungai Lahor, yaitu munculnya sejarah Karangnetes dan nama Kali Lahor dalam cerita Babat Deso Karangkates. Sesampainya di suatu tempat yang masih berupa hutan belantara, pasukan Surontani membangun markas prajuritnya. Dan sekarang tempat itu menjadi Dukuh Mentaraman di desa Jatikui dan Ngebruk. Untuk membangun markas prajurit, Tumenggung Surontani harus membuka hutan itu. Dari pengalamannya membuka hutan di Ngrowo atau Tulungagung, Tumenggung Surontani tidak lupa membawa tukang pandai besi. Hingga saat ini di Mentaraman, desa Jatikui dan Ngebruk masih terdapat pandai besi. Pasukan yang dipimpin oleh Tumenggung Surontani bergerak menuju Kadipaten Malang melalui tepi Sungai Brantas, Pegunungan Kendeng. Dari benteng tersebut, Tumenggung Surontani memberikan surat kepada Adipati Malang. Utusan segera menuju ke Kadipaten Malang. Dan kebetulan Adipati sedang tidak berada di tempat. Akhirnya, utusan menuju ke tempat petugas Punggowo Kepanjian atau sekarang bernama Kelurahan Kepanjen. Kebetulan, surat dari Mataram tersebut diterima sendiri oleh Roro Proboretno. Setelah membaca surat dari Raja Mataram, tampak Putri Proboretno sangat marah karena di dalam surat tersebut dia difitnah telah membuat kekuatan baru, yaitu tentara perempuan. Padahal dia hanya mengajari beberapa cantrik wanita menjaga kaputren, bukan untuk berperang. Roro Proboretno ingin menemui Tumenggung Surontani dan berniat menjelaskan tentang fitnah tersebut. Akhirnya, Tumenggung Surontani menjelaskan bahwa Raja Mataram telah dilapori oleh Aris Japanan atau Sumolewo, yang pada saat itu dalam posisi meminta perlindungan dari Mataram. Maka terjadilah perdebatan yang akhirnya Putri Proboretno mengajak bertarung adu kesaktian dengan Tumenggung Surontani. Tumenggung Surontani sempat sedikit gentar karena keris sakti andalannya tidak diperbolehkan untuk membunuh seorang wanita. Tetapi karena Roro Proboretno terus menyerang dan mengeluarkan senjatanya, yaitu Cinde Puspito, maka Tumenggung Surontani pun terpaksa meladeni dan terjadilah perang tanding. Akhirnya Tumenggung Surontani berhasil menancapkan keris Kalamunyang ke tubuh Proboretno. Pesan kepada Surontani oleh gurunya dahulu
yaitu Ki Jogontoko, keris saktinya tidak boleh untuk membunuh perempuan karena bisa menyebabkan kesaktian keris itu hilang. Pada waktu itu, Roro Praportno mencoba diselamatkan, tetapi akhirnya meninggal dalam perjalanan menuju Kadipaten. Di Kadipaten, Adipati Ronggo Tojiwo mendapat laporan bahwa ada utusan dari Raja Mataram yang membawa surat dan telah disampaikan di tempat urusan kepanjian. Maka Adipati segera bergegas berangkat dan mengajak Raden Panji untuk menyusul Putri Praportno. Setelah tiba di Benteng Selatan, Adipati dan Raden Panji serta beberapa pasukan melihat bahwa Putri Praportno sudah tergeletak tewas. Spontan saja Raden Panji pun lalu berteriak sambil mencari Tumenggung Surontani untuk diajak bertanding. Sementara itu, Putri Praportno yang sudah meninggal lalu dimakamkan di Desa Panarukan, Kepanjen. Sekarang berada di belakang kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Dengan menunggang kuda Sosro Bahu, Raden Panji mencari Tumenggung Surontani sambil berteriak menantang untuk perang tanding. Sambil menerjang kumpulan pasukan Mataram yang menghadangnya, akhirnya satu demi satu pasukan Mataram pun tewas. Sisa-sisa pasukan Mataram lainnya bersembunyi di daerah hutan rimba yang bernama Desa Ngebruk. Melihat pasukannya banyak yang tewas dan lari ke dalam hutan, maka Tumenggung Surontani langsung menghadang Raden Panji. Perkelahian seru terjadi. Keris sakti Tumenggung Surontani berhasil mengenai Raden Panji, namun tidak dapat melukainya. Melihat kondisi yang tidak menguntungkan, Tumenggung Surontani lalu mundur untuk menyusun kekuatan lagi di dalam hutan di tepi Sungai Brantas. Raden Panji terus melakukan pengejaran sampai membuat Tumenggung Surontani terpojok. Karena merasa Yoni atau tuah kerisnya sudah hilang, maka dia hanya bisa bertahan dengan sisa-sisa tenaganya. Akhirnya Raden Panji berhasil membunuh Tumenggung Surontani, dan Tumenggung Surontani pun lalu dimakamkan di Kadipaten Malang, yakni di Desa Ngebruk, Kecamatan Sumber Pucung, yang dikenal dengan nama Makam Mbah Bodo. Karena kesalahan dari Tumenggung Surontani tentang penggunaan keris dan membunuh seorang putri, maka oleh Raja Mataram disebut dengan Bodo. Sampai makam Surontani juga disebut Makam Mbah Bodo. Walaupun kemenangan di tangannya, kehilangan Putri Praportno membuat Raden Panji linglung. Rasa cintanya yang besar inilah yang akhirnya menjadi kelemahannya. Mataram membuat siasat untuk menjebak Raden Panji. Mengetahui kekalahan pasukannya akibat kesaktian Raden Panji, maka Sultan Mataram mengirim pasukan dengan jumlah yang lebih besar, yakni di bawah pimpinan Tumenggung Alap-Alap, Adipati Caruban. Pasukan ini tidak langsung menyerbu ke Kadipaten Malang, melainkan menuju ke suatu tempat untuk mengatur strategi menghadapi kesaktian Raden Panji. Setelah berpikir keras, akhirnya perwira-perwira pasukan Mataram menemukan strategi jitu untuk melumpuhkan Raden Panji. Mereka membuat panggung yang di atasnya terdapat seorang putri Mataram yang wajahnya memang mirip dengan Putri Praportno. Di depan tangga untuk naik panggung diberi jebakan sumur yang dalam. Pada saat itu diundanglah Raden Panji untuk bertemu
putri Probortno yang dikabarkan masih hidup. Dengan diiringi tembang Asmorodono, Raden Panji yang merasa kegalauannya sedikit terobati. Dengan hadirnya Probortno palsu, segera mendekatlah ia ke panggung. Melihat istrinya menari bersama pria lain di panggung, amarah Raden Panji meledak, dibakar rasa cemburu. Tanpa pikir panjang, dia pun lalu naik ke atas panggung yang telah disiapkan jebakan sumur maut. Tembang Asmorodono semakin melangutkan Raden Panji. Saat hendak naik ke tangga, Raden Panji terkejut dan langsung terperosok ke dalam lubang sumur. Puluhan prajurit Mataram pun datang menghampiri mulut sumur itu untuk membunuh Raden Panji. Jenazah Raden Panji pun dimakamkan di daerah saat itu diberi nama Kepanjian atau Panjen sebagai simbol perlawanan dari Kadipaten Malang kepada Kerajaan Mataram. Makam dua sejoli, Panji Pulangjiwo dan Roro Probortno yang mengharumkan nama Kadipaten Malang itu hingga kini bisa dilihat di Kepanjen, tepatnya di belakang kantor dinas pendidikan Kabupaten Malang. Untuk mengenang taktik Mataram, maka nama Raden Panji lebih dikenal dengan nama panjangnya, yaitu Raden Panji Pulangjiwo, baik itu di Kadipaten Malang ataupun di Kadipaten Sumeneb. Raden Panji saat kecil bernama Panji Sulung. Pasca peristiwa terbunuhnya Raden Panji Pulangjiwo, maka pemberontakan di Brangwetan mulai timbul seperti Wirasaba di tahun 1615 Masehi. Kemudian pemberontakan Pasuruan yang terjadi di tahun 1616 sampai 1617. Lalu pemberontakan Lasem pada tahun 1616. Pemberontakan Pajang di tahun 1616. Pemberontakan Tuban pada tahun 1619. Lalu pemberontakan Gresik pada tahun 1622 Masehi. Dan puncaknya adalah pemberontakan Surabaya, yaitu pada tahun 1620 hingga 1625 Masehi. Di bawah pimpinan Adipati Jaya Lengkara dan putranya, yaitu Raden Pekik, yang kemudian dinikahkan dengan adik Sultan Agung Ratu Pandansari untuk menaklukkan Giri Kedaton yang terjadi pada tahun 1636 Masehi.